Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat inspiratif sekalian? Di sini saya Siti Masita. Saya akan mengajak kalian sedikit memberikan motivasi mengenai damainya hidup dengan husnuzon. Baiklah, teman-teman sekalian, mungkin sedikit banyaknya kalian sudah mengetahui apa itu husnuzon. Oke, jadi husnuzon itu yaitu berprasangka baik. Jadi dengan husnuzon ini adalah kunci kebahagiaan sejati pada diri kita. Dengan berhusnuzon akan merasa lebih tenang karena kita kan harus berprasangka baik. Oke teman-teman, jadi pernahkah teman-teman merasa cemas, resah, bahkan marah ketika sesuatu yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, ataukah kalian pernah merasa kecewa karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi ini tidak tergapai? Tentunya kita semua atau saya pun pernah merasakan hal tersebut ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah merasakannya. Jadi tahukah kalian akar dari kegelisahan itu sering kali terjadi, itu akibatnya adalah keterbalikan kata husnuzon, yaitu seuzon. Itu yang membuat hati kita gelisah, membuat diri kita menjadi berprasangka buruk, yaitu seuzon atau berprasangka buruk. Oke teman-teman, dibalik semua yang kita alami atau kegelapan prasangka buruk, ada cahaya terang yang mampu menerangi setiap sudut hati dan jiwa kita, yaitu dengan husnuzon atau berprasangka baik. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu husnuzon. Mengapa husnuzon itu begitu penting? Oke teman-teman, yang pertama, husnuzon itu begitu penting karena yang pertama yaitu husnuzon itu menjadi pintu gerbang kedamaian batin. Oke, baiklah, saat kita berhusnuzon, kita akan melepaskan diri kita dari belenggu kecurigaan atau kekhawatiran. Kita percaya bahwasanya ada kebaikan di setiap peristiwa yang telah terjadi kepada diri kita, ataukah dari teman, dari tindakan orang lain kepada kita. Secara otomatis kalau kita berhusnuzon atau berprasangka baik, itu akan mengurangi stres dan menciptakan ketenangan dalam hati kita. Oke, baiklah, yang kedua itu ada husnuzon itu membangun hubungan yang harmonis. Bayangkan saja jika kita selalu berprasangka baik kepada teman kita, kepada keluarga, kepada teman kerja, dan mungkin yang banyak lainnya. Jadi di sini akan menciptakan komunikasi yang lebih lancar. Terus ada juga kesalahpahaman itu menjadi berkurang dan ikatan persaudaraan akan semakin kuat. Nah, jadi teman-teman, husnuzon ini adalah pupuk terbaik untuk hubungan yang sehat. Nah, yang berikutnya itu yang ketiga itu husnuzon ini menguatkan iman dan tawakal. Oke teman-teman, bagi kita yang beriman, husnuzon ini manifestasi dari keyakinan kita kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuan. Teman-teman, setiap takdir Allah Subhanahu wa taala, itu takdir baik maupun takdir buruk, itu semuanya diserahkan kepada kita karena kita mampu untuk menerima takdir tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu
Yang keempat yaitu mendorong optimis dan produktivitas. Jadi orang yang berhusnuzon ini cenderung lebih optimis, lebih mereka melihat tantangan sebagai peluang atau kegagalan sebagai pembelajaran. Jadi semangat positif akan mendorong kita untuk terus bergerak maju, lalu berinovasi dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Nah, itu tadi teman-teman. Yang berikutnya itu yaitu bagaimana kita mempraktikkan husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini karena sangatlah penting untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu caranya yaitu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kita berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fondasi yang paling utama, teman-teman. Yakni bahwa setiap takdir Allah adalah yang terbaik. Meskipun saat ini terasa berat, percayalah bahwa ada hikmah di balik setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan setiap kesulitan pasti akan diikuti dengan kemudahan. Ada ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, atau yang artinya segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Nah, itu teman-teman. Yang kedua itu berhusnuzon kepada diri sendiri. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ini mungkin yang paling menantang bukan paling menantang, yang sering kita terlalu keras, atau yang kita sendiri harus mengerti diri kita sendiri, yaitu seringkali kita terlalu keras menghakimi diri sendiri, fokus pada kekurangan kita, atau kita sering berinsecure. Itu merupakan seuzon pada diri sendiri. Jadi alangkah baiknya kita berhusnuzon kepada diri kita sendiri agar kita sendiri merasa tenang. Nah, yang berikutnya itu ada berhusnuzon kepada orang lain. Nah, teman-teman, ini mungkin seringkali menjadi hal yang paling menantang. Ketika seorang melakukan sesuatu yang kurang menyenangkan bagi kita akan berprasangka buruk. Dari sini cobalah untuk mencari alasan positif di balik semua itu. Mungkin mereka tidak bermaksud buruk, mungkin mereka sedang menghadapi masalah, atau mungkin kita yang sedang salah memahami mereka. Jadi alangkah baiknya kita berprasangka berprasangka baik, jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, jadi itu tadi teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan di hari ini. Mungkin itu saja sedikit motivasi dari saya. Ada sedikit kata-kata dari saya, mungkin sedikit mungkin akan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jadi ingatlah, damainya hidup dimulai dari damainya hati, dan damainya hati dimulai dari husnuzon atau berprasangka baik. Jadi teman-teman, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk berprasangka baik. Baiklah, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga motivasi ini akan menjadi hal baik untuk kita semua. Baiklah, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.